Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek praktikum data mining dan data warehouse dengan judul Implementasi Metode Keynes Clustering untuk Segmentasi Perilaku Nasabah Bank. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok yang lain. Yang pertama ada Sanantana Dharma dengan NIM akhir 013, saya sendiri Alfarizki dengan NIM akhir 014, Salsabila Fauzia dengan NIM akhir 016, dan Ni Ayu Diandra dengan NIM akhir 120. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ni Ayu. Baik, untuk latar belakangnya sendiri di sini di dalam industri 4.0 ini pemanfaatan teknologi komputer sangat berpengaruh dan membantu dalam mendukung kegiatan manusia untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Yang nantinya informasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Penggunaan teknik data mining menjadi salah satu solusi untuk persoalan segmentasi nasabah bank. Segmentasi nasabah bank ini seringkali menggunakan algoritma K-means clustering untuk membantu dalam pengelompokan cluster sehingga akan mendapatkan visualisasi data yang signifikan. Lalu selanjutnya di sini algoritma K-means clustering di sini merupakan salah satu dari teknik data mining yang membagi data dalam suatu himpunan ke dalam beberapa kelompok, yang mana kesamaan data dalam beberapa kelompok lebih besar dibandingkan kesamaan data tersebut dengan kelompok data yang lain. Lalu sesuai dengan uraian latar belakang, maka akan dilakukan analisis segmentasi pelanggan bank berdasarkan perilaku nasabah bank dengan menggunakan metode K-means clustering untuk mendapatkan hasil visualisasi segmentasi dari perilaku nasabah bank. Lalu selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada data mining. Data mining merupakan proses dalam pencarian pola atau korelasi dalam suatu data dengan menggunakan teknik statistika. Data mining telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengolah sebuah data untuk dijadikan acuan dalam strategi pemasaran. Menurut Nasari dan Sianturi, sebuah data yang tersimpan dalam repository mengandung sejumlah data inilah yang disebut sebagai data mining. Lalu selanjutnya ada clustering. Clustering merupakan sebuah metode pengelompokan sebuah data dalam data mining sehingga setiap cluster nantinya akan berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya. Terdapat dua metode clustering, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alfarizki. Lalu K-means adalah salah satu metode partisi data non-hierarki yang membagi data menjadi dua kelompok atau lebih, atau yang bisa kita sebut sebagai clustering. Menurut Agustina pada tahun 2013, K-means merupakan suatu metode pengujian komponen populasi data dan mengelompokkan data tersebut ke dalam suatu klaster yang telah didefinisikan tergantung dari jarak minimum antar komponen populasi dengan masing-masing pusat klaster. Lalu ada segmentasi. Segmentasi adalah usaha untuk meningkatkan ketepatan dalam keputusan pemasaran. Segmen pasar dapat diidentifikasikan sebagai pola dalam daya beli, letak geografis, keinginan pasar, perilaku pembeli, serta kegiatan pembelian yang serupa. Keberhasilan segmentasi dapat ditingkatkan jika pelaku usaha dapat mengetahui informasi pola dalam usaha mereka. Lalu selanjutnya ada outlier data. Menurut Sodikin pada tahun 2018, outlier merupakan data yang memiliki karakteristik yang berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal atau variabel kombinasi. Outlier data dapat dikatakan sebagai data anomali yang mengganggu proses perhitungan, persamaan, serta penaksiran. Menurut Ernatri pada tahun 2016, outlier dikatakan jauh dari data mayoritas dan menghasilkan pola observasi yang berbeda dari data yang lainnya. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam sebuah perhitungan dan mengakibatkan perubahan nilai yang cukup signifikan. Pada pengklasteran sebuah data, outlier disebut sebagai noise yang mengurangi tingkat akurasi dari metode K-means itu sendiri. Untuk selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi berarti memusatkan sebuah variabel pada standar varian yaitu 0. Pada prosedurnya dilakukan pengurangan rata-rata dalam setiap pengamatan dan membaginya dalam standar deviasi. Metode ini mengasumsikan data terdistribusi secara Gaussian.
Standarisasi berguna ketika data berada dalam skala yang bervariasi. Untuk selanjutnya, normalisasi. Karakteristik normalisasi adalah sebagai berikut. Berbeda dengan standarisasi, biaya untuk memiliki rentang terbatas ini adalah kita akan berakhir dengan standar deviasi yang lebih kecil, yang dapat menekan efek outlier. Jadi minimal min max scalar sensitif terhadap outlier. Normalisasi adalah teknik yang baik untuk digunakan saat Anda tidak mengetahui distribusi data Anda atau saat Anda mengetahui distribusinya bukan Gaussian atau kurva lonceng. Normalisasi berguna ketika data Anda memiliki skala yang bervariasi dan algoritma yang Anda gunakan tidak membuat asumsi tentang distribusi data Anda, seperti Kineris network dan jaringan syaraf Kirwan. Untuk selanjutnya, metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk metode penelitian yang pertama ini adalah persiapan dataset. Seperti yang dilihat dari kerangka berpikir yang ada di samping, persiapan dataset, data yang digunakan bersifat open source, yang dapat digunakan secara mudah dan tanpa dipungut biaya melalui platform Kaggle sebagai acuan untuk melakukan pembelajaran dalam implementasi metode K-means clustering. Dataset berisi 17 kolom dengan total 10 tipe data kategorik dan 7 kolom merupakan data tipe numerik. Menggunakan dataset dengan bahasa Python. Dataset dilakukan pemindahan atau mengambil dari sebuah file CSV ke dalam bahasa pemrograman Python menggunakan perintah import yang kemudian akan dilakukan sebuah modifikasi dan proses klasterisasi menggunakan metode K-means dan menentukan cluster dengan metode ELBO. Pre-processing data. Processing data itu mempersiapkan data untuk diolah lebih lanjut dengan menghilangkan anomali dan error random yang dihasilkan oleh data yang masih kotor. Pembersihan data. Data dilakukan pembersihan ketika di dalam data tersebut masih terdapat missing value atau duplicate. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, tidak ada data yang missing value atau duplicate. Lalu melakukan analisis data berdasarkan tipe data. Tipe data yang ada pada dataset berupa numerik dan kategorik yang merupakan dua tipe yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah exploratory data analysis. Eksplorasi data dilakukan untuk memahami secara detail dataset yang digunakan. Dalam proses analisa juga dapat mengetahui korelasi antar fitur sampai dengan distribusi data tersebut. Korelasi data analisis mencari data yang berhubungan satu sama lain yang saling berpengaruh. Pada tahap ini ditampilkan visualisasi dari setiap fitur yang saling mempengaruhi satu fitur dengan fitur lain. Lalu menangani outlier. Menangani outlier itu diperlukan agar nantinya data yang akan diproses tidak bias dan relevan. Karena data outlier akan mengganggu hasil akurasi dari cluster. Selanjutnya adalah normalisasi data. Pada tahap normalisasi data ini akan dipilih beberapa fitur berdasarkan hasil dari visualisasi diagram pada bagian mengatasi outlier, yaitu untuk fitur balance dan duration yang memiliki skew positif atau kemiringan. Sedangkan edge karena pada standarisasi mendapat data mendekati normal. Lalu mencari jumlah cluster. Untuk mencari jumlah cluster untuk K-means cluster ya, maka diperlukan sebuah metode elbow atau elbow method. Elbow method mencari nilai terbaik dari jumlah cluster dari rentang 2 sampai 10. Selanjutnya adalah reduksi data dengan PCA. Pada tahap ini dataset high balance dan average balance yang sudah mendapatkan cluster masing-masing akan direduksi datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada saudara saya. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan hasil dan pembahasan.
Sebelumnya tadi kita sudah melakukan preparasi data, yaitu dengan melakukan import data ke dalam program kami. Kemudian data tersebut kita lakukan pembersihan atau data cleaning dengan cara pre-processing. Di sini kita melakukan pengecekan cek nilai NA atau missing value, juga melakukan cek nilai null atau nol, dan melihat apakah ada duplikasi data. Ternyata setelah dilakukan uji coba, kita tidak menemukan dari ketiga hal tersebut ternyata false gitu. Next. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan data cleaning, kita juga melakukan eksplorasi data tersebut dengan IDA atau eksplorasi data analis, yaitu memahami data lebih lanjut dan juga mengatasi apabila terjadi suatu outlier yang ada pada data. Next. Oke, di sini bisa dilihat kita melakukan distribusi gitu, visualisasi distribusi di mana datanya kita distribusikan dan kita kan tadi memilih fitur bahwa 3 fitur kan. Ada age, duration, sama balance. Dan dari sini kelihatan bahwa ternyata pada fitur duration sama balance itu kelihatan kalau misalnya dia belum normal dan juga belum seimbang. Jadi di sini kita melakukan penyeimbangan dan pembagian menjadi 2 klaster utama, yaitu berdasarkan balance, jadi untuk menghindari suatu outlier yang terjadi pada data. Jadi dibagi 2 menjadi batas height dan juga average dengan perhitungan menggunakan metode statistika, yaitu interquartile range. Next. Kemudian kita juga melakukan normalisasi data, di mana normalisasi data itu dilakukan supaya skala pada data-data kita ini lebih normal dan juga mendekati 0 ataupun 1. Kita menggunakan min and max scalar dan juga standar scalar. Boleh di next. Nah, kemudian pada normalisasi ini kan tadi kita udah membagi 2 ya, antara si average balance dan juga high balance untuk menghindari outlier dengan membatasinya. Kemudian di sini dapat dilihat kita melakukan normalisasi terhadap kedua klaster utama itu, dan kita menggunakan standarisasi untuk fitur age dan juga normalisasi untuk min max scalar, di mana mereka dilakukan berbeda cara karena mereka sesuai dengan tipe datanya seperti apa. Boleh di next. Selanjutnya kita melakukan implementasi K-means clustering untuk melakukan segmentasi nasabah pada dataset bank ini. Oke, selanjutnya di sini kita kan dalam melakukan K-means clustering, kita harus mengetahui terlebih dahulu klasternya ada. Di sini kita memanfaatkan elbow method untuk mengetahui banyak klaster yang efektif digunakan pada dataset kita. Di sini terhadap 2 klaster utama tadi, yaitu height dan juga average, kita terlihat bahwa klaster dengan banyak 5 klaster itu merupakan klaster yang efektif dan efisien karena dia merupakan klaster yang stabil gitu. Jadi pada gambar di sini dia dari curam menuju rendah itu dia stabil. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada hasil klasterisasi kita berdasarkan banyak jumlah yang tadi sudah diketahui terhadap kedua klaster utama itu. Yaitu di sini pada klaster utama height juga memiliki banyak data yang telah melewati klasterisasi, tetapi mereka berdua ini masih bersifat multidimensi gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan visualisasi, ternyata itu akan sulit karena dia bersifat multidimensi dengan banyak fitur. Jadi selanjutnya, boleh dilanjutkan? Selanjutnya kita karena tadi masih multidimensi hasil clustering kita, jadi kita melakukan reduksi variabel data menggunakan PCA atau dia melakukan analisis komponen berdasarkan kesamaan dan juga bagaimana si atribut itu saling berkaitan. Jadi dia dilakukan reduce terhadap cluster utama kita tadi, yaitu height dan average kan. Nah, dia tuh dilakukan reduce supaya hanya memiliki 2 komponen sehingga dalam proses visualisasi dia lebih mudah. Jadi kita melakukan reduce dimensi tadi kan banyak fiturnya ya, dari situ kita hanya melakukan 2 komponen atau 2 fitur yang tersisa gitu dan juga klasternya, jadi sehingga kita memudahkan dalam proses visualisasi. Boleh next.
Oke, ini hasil dari visualisasi clustering kita terhadap uji coba segmentasi nasabah dengan dataset pada Kaggle. Oke, di sini dapat dilihat bahwa untuk klaster utama kita yang tadi untuk pembagian menghindari outlier itu, yang height dan average, dia memiliki 5 klaster juga, dan juga average juga memiliki 5 klaster, dan masing-masing klaster ini memiliki banyak jumlah data yang berbeda-beda. Nah, dari sini dapat diberikan acuan sebagai proses dalam bisnis gitu, yaitu pemasaran target yang tepat. Jadi dari klaster-klaster ini kita bisa melihat bahwa mereka memiliki karakteristik yang sama dan juga bagaimana mereka tergabung dalam suatu klaster itu seperti apa. Boleh di next? Nah, oke, mungkin kesimpulan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sanatana Dharma. Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih kepada Dara Fadila akan penjelasannya. Baiklah, karena ini sudah akhir dari presentasi kami, maka di sini saya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil proyek kami, yang pertama yaitu dataset yang banyak. Proses distribusi, standarisasi, maupun normalisasi dibutuhkan untuk menghasilkan prediksi data yang lebih akurat, sehingga hasil klaster nantinya akan lebih. Yang kedua adalah banyak klaster. Dengan algo metode penelitian atau uji coba ini mendapatkan jumlah 5 klaster sebagai banyak klaster yang paling optimal. Lalu selanjutnya adalah klasterasi Cummins. Memiliki dua klaster utama yaitu high balance dan average balance. Dari kedua klaster tersebut dilakukan klasterisasi dengan K-means berdasarkan banyak klaster di tiap klaster utama sebanyak 5 klaster dengan tingkat PC1 dan PC2 yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan oleh perusahaan bank. Hasil klasterisasi dapat digunakan untuk menentukan target pemasaran produk pada bank seperti produk kredit maupun deposito. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.